damai yang paling meriah buat Tuhan. Tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Bahkan kami boleh ada sampai hari ini karena sungguh kasih Tuhan, kebaikan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, mengasihi kami sampai saat ini, artinya semuanya itu akan tetap menjadi bagian hidup kami sampai putih rambut kami, sampai akhir hidup kami. Kami akan melihat terus kebaikan Tuhan, kami akan melihat kasih Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami, untuk yaitu Tuhan menyenangkan hatimu. Doa kami kiranya Tuhan benar-benar, kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan di tempat ini bersama dengan semua jemaat yang terhubung dalam live streaming ini Tuhan. Kami doa siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau berikan kelepasan, bahkan kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami rindu, kami siap untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Doa kami Tuhan yang jamah, ubahkan kami, hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman mulai bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar mulai kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan saat sore hari menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu juga mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, Hamba mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya dengan iman, ketika datang di tangan Tuhan yang biasa, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk memberkati jemaat Tuhan. Doa kami Tuhan, benar-benar apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi benar-benar setiap kata kalimatnya adalah isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, ketika yang disampaikan hati Tuhan, maka semua yang mendengarkan pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara, semua yang ada di studio, di gereja saudara, maupun semua yang ada di rumah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Walaupun memang waktunya ini nanggung saudara, karena masih banyak orang yang masih dari kantor saudara, dari pekerjaannya saudara. Tapi puji Tuhan menyempatkan waktu untuk datang cari Tuhan, untuk beribadah sama Tuhan, untuk menyaksikan program firman Tuhan, ibadah. Saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan lu yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Oke, saya senang bisa jumpa saudara hari ini saudara. Saya percaya ada berkat yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin. Yuk sama-sama yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Yang bawa Alkifon juga boleh. Yang bawa hand sanitizer juga boleh saudara. Haleluya. Karena kadang-kadang zaman sekarang hand sanitizer selalu dibawa kemana-mana saudara. Kalau para wanita itu alat makeup selalu dibawa, sekarang alat makeup nggak apa-apa lupa. Yang penting ada hand sanitizer, karena kalau muka bisa tutup pakai masker katanya saudara. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau buka Alkitab kita saudara, Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29. Kita mau buka Alkitab kita saudara, Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-27, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-29. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Kalau saudara sudah follow Instagram, Facebook saya sudah taruh hari ini saya ingin bicara tentang prioritas. Kejadian pasalnya yang ke-19 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Mantap, haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Ketika
Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, 28, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya apa? Asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ayat 29 dikatakan apa? Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Sekali lagi saudara, ayat 27 sampai ayat yang ke-29, 3, ya. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, 28, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Haleluya. Sebenarnya saudara, ini kita baca semuanya saudara, tetapi saya percaya saudara sudah tahu kisahnya, karena memang dari zaman kita sekolah minggu saudara sudah sering diceritakan tentang kisah Lot saudara. Apalagi kalau bicara tentang yang namanya istri Lot, sangat terkenal sekali saudara. Banyak yang suka bercanda, jangan memandang ke belakang biar nggak kayak istri Lot. Kalau anak-anak muda zaman sekarang kalau belum move on dari pacarnya suka dibilang, ayo move on, jangan lihat mantan terus, nanti jadi tiang garam katanya saudara. Nah, saya mau bilang saudara, ini juga saudara, kisah Lot ini saudara adalah suatu kisah yang luar biasa. Karena kenapa? Ketika saya pelajari bicara tentang Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora adalah tempat di mana Lot memilih untuk tinggal di sana. Saya mencatat di sini saudara, Lot yang memilih Sodom dan Gomora, daerah itu untuk menjadi tempat tinggalnya saudara. Nah, kalau kita baca, kita pelajari kisah Abraham dan Lot ini saudara, ada satu hal yang bisa kita ambil yang akan menjadi judul kita hari ini. Bicara tentang apa? Boleh munculkan di layar sekali lagi. Sama-sama bilang sama saya prioritas. Sama-sama bilang sama saya prioritas. Amin. Waduh, sore-sore makanya harus minum kopi biar semangat kayak saya. Ini lemas-lemas semuanya. Ayo semangat. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya prioritas. Mantap. Diancam dulu baru semangat. Saya mau bilang saudara, kalau kita pelajari kisah Lot dan Abraham ini saudara, salah satu yang bisa kita ambil adalah bicara tentang prioritas. Nah, dan kalau kita lihat ayatnya Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10. Coba kita lihat Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-10. Coba kita lihat Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu apa? Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi bicara tentang apa yang dilihat, bicara tentang apa yang dilihat oleh Lot saudara, akhirnya dia menentukan pilihan. Tetapi endingnya kalau kita lihat ayat itu saudara, Lot melihat Sodom dan Gomora akhirnya hancur. Bicara tentang apa? Lot punya prioritas yang keliru saudara. Karena kenapa? Ketika dia lihat sesuatu dari pandangannya, dia memiliki prioritas yang keliru. Akhirnya sekali lagi saya mau bilang saudara, endingnya jadi sia-sia. Bicara tentang prioritas, prioritas adalah sesuatu yang amat sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, prioritas itu penting. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, prioritas juga sangat menentukan yang namanya kehidupan kita. Kalau bicara tentang prioritas, ini adalah sesuatu yang juga sangat menentukan kehidupan kita. Saya pernah baca satu quotes yang bilang begini saudara. Quotesnya bilang begini, ketika kau ingin merubah kehidupanmu, rubahlah prioritasmu, maka kehidupanmu akan berubah. Sekali lagi, jika kau ingin merubah kehidupanmu, rubahlah dahulu prioritasmu, maka kehidupanmu akan berubah saudara. Dari quotes ini saudara dapat dilihat bahwa betapa pentingnya yang namanya prioritas dalam menentukan kehidupan seseorang. Nah, kalau kita lihat kisah Lot ini saudara, Lot punya prioritas yang keliru. Akhirnya endingnya jadi sia-sia. Kita akan sama-sama belajar saudara dari kekeliruan
Lot dalam menentukan prioritas supaya saudara dan saya kita bisa punya prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kekeliruan Lot dalam menentukan prioritas? Yang pertama, boleh munculkan di layar saudara. Poin yang pertama, di sana dibilang apa? Kemakmuran hidup apa? Di atas keluarga. Saya mencatat di sini saudara, Lot lebih memprioritaskan kemakmuran hidup daripada keluarga. Coba sekali lagi saudara kita lihat ayat yang tadi saudara. Kejadian 13 ayat 10. Kejadian pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-10 saudara. Sama-sama sekali lagi kita baca 3. Ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya apa? Oh, seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Akhirnya waktu itu saudara kejadiannya, Abraham bilang, Lot pilih mau tinggal di mana. Karena adanya perkelahian, karena memang sekali lagi saudara, mereka sangat kaya, sangat diberkati waktu itu saudara. Akhirnya adanya perkelahian antara orang-orang kerjanya Lot dan orang kerjanya Abraham saudara. Akhirnya saudara, mereka mau pisah tempat gitu saudara, mau pisah tempat. Akhirnya Lot langsung memilih saudara yang dilihatnya subur, yang dilihatnya makmur saudara. Padahal kalau kita lihat di sini saudara, kalau saudara lihat yang namanya Abraham itu adalah paman dari Lot saudara. Artinya apa? Secara posisi dalam keluarga Abraham itu ada di atasnya Lot saudara. Secara posisi Abraham adalah paman, harusnya Lot yang memberikan kesempatan kepada Abraham untuk menentukan pilihan. Kalaupun dia memilih duluan, Lot memilih duluan, seharusnya Lot yang memberikan yang terbaik untuk pamannya saudara. Secara aturan etika keluarga. Karena kenapa? Abraham punya posisi lebih tinggi sebagai paman. Dituakan saudara. Tetapi aturan itu, tegang semua ya. Mohon maaf ya. Baru habis minum kopi 2 cangkir ini, makanya semangat. Gak apa-apa, yang di rumah juga gak apa-apa tegang-tegang. Jangan tegang maksudnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, harusnya Lot memberikan yang terbaik untuk siapa? Cuma satu, memang tegang semua di sini. Buat yang di rumah saya mau bilang, ini di studio tegang semua. Keras sekali hidup ini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, harusnya memberikan yang terbaik untuk Abraham. Tetapi pada kenyataannya, saya mau bilang saudara, Lot benar-benar terbutakan, punya prioritas yang keliru. Dia fokus pada apa? Dia lebih fokus pada kemakmuran yang dia lihat, kemakmuran pribadi daripada apa? Kekeluargaan saudara. Dia mengesampingkan aturan keluarga, etika keluarga demi untuk apa? Kemakmuran pribadi saudara. Saya mau bilang banyak orang hari-hari ini saudara sama seperti Lot saudara. Di mana dia menempatkan yang namanya kemakmuran saudara sebagai yang namanya prioritas utama. Akhirnya apa? Mengkesampingkan hal-hal yang lain. Bahkan kadang-kadang saudara bicara tentang hubungan keluarga pun dikesampingkan hanya karena apa? Kemakmuran keluarga. Kalau saya lihat saudara, banyak orang hari-hari saudara, mohon maaf ya. Banyak orang hari-hari saudara rela sampai korupsi, rela sampai tipu-tipu saudara, rela sampai melakukan hal yang mohon maaf saudara, sangat-sangat tidak baik. Walaupun kadang-kadang yang jadi korban keluarganya sendiri, hanya karena apa? Hanya karena pengen cari apa? Hepeng. Tahu hepeng? Cuan. Nah hadong hepeng. Hatop, marhatop. Cuma itu yang saya bisa. Saya mau bilang saudara, banyak orang hari-hari ini saudara sama seperti Lot. Memprioritaskan yang namanya kemakmuran. Memprioritaskan yang namanya harta dibanding yang lain saudara. Akhirnya apa? Sekali lagi mohon maaf. Mengesampingkan hal-hal yang penting sebenarnya. Saya pernah baca berita saudara. Ada seorang anak. Dia sampai tega seret mamanya ke pengadilan hanya karena apa? Masalah warisan saudara. Padahal itu mama kandungnya sendiri, orang tua kandungnya yang melahirkan, membesarkan dia saudara. Saya mau bilang saudara, saya memang belum pernah melahirkan dan nggak akan mungkin melahirkan ya. Tapi saya mau bilang saudara, yang saya tahu melahirkan itu sakitnya bukan main. Saya pernah baca satu artikel saudara, katanya saudara, itu kalau melahirkan itu sama seperti tulang-tulang di tubuh kita dipatahkan dalam waktu yang bersamaan. Yang udah melahirkan pasti tahu. Ya kan? Iya, betul. Melahirkan, makanya saya mau bilang saudara, keterlaluan kalau anak durhaka sama orang tua. Udah di perut itu, apalagi kalau misalnya mohon maaf, ukuran Anda besar. Ibu-ibu kadang-kadang kalau misalnya ada teman saya melahirkan anaknya 4 kilo lebih, oh Tuhan.
melahirkan, hulek, besar sekali saudara. Berat itu bawa kemana-mana. Apalagi pas melahirkannya, menderitanya luar biasa. Saya mau bilang kalau kau durhaka sama orang tuamu, apalagi mamamu, itu udah keterlaluan saudara. Makanya saya mau bilang melahirkan itu, yang saya dengar itu menyakitkannya luar biasa. Makanya saya mau bilang, mohon maaf ya, yang laki-laki yang tidak mensyukuri kodratnya mau jadi perempuan, saya mau bilang saudara, kau belum merasa aja melahirkan. Nanti, betul. Nanti kalau ada laki-laki mau, udah diciptakan Tuhan sempurna jadi laki-laki mau jadi perempuan, nanti maju saya doain jadi hamil semua. Biar kau tahu rasa itu bagaimana menderitanya melahirkan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, seorang anak seret mamanya ke pengadilan hanya karena apa? Karena prioritasnya sama harta saudara. Bahkan saya baca berita belum lama ini saudara, ada seorang istri, mohon maaf ya, dia rela bunuh suaminya hanya karena ingin apa? Menguasai harta suaminya. Memang kadang-kadang ada ibu-ibu yang memang kan, roh-roh Izebelnya kuat sekali. Ingin menguasai. Makanya saya mau bilang buat suami-suami, kalau kau ingin hidup tenang, cukup. Rumah atas nama istri, mobil atas nama istri, semua atas nama istri, kartu semua, udah kasih istri. Dompet semua kasih istri. Kemana-mana, minta duit, nggak boleh, ya udah. Kasihan sekali. Itu istri-istri harus pelepasan roh Izebel itu kalau begitu. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Hanya karena apa? Hanya harta, menguasai harta. Akhirnya apa? Sampai rela lakukan hal yang mohon maaf sangat mengerikan saudara. Karena apa? Didasari oleh memiliki prioritas yang keliru dalam kehidupan. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Yang paling sering ditemukan hari-hari ini bicara tentang prioritas yang keliru. Banyak orang-orang tua saudara lebih fokus mengejar karir, lebih fokus mengejar bisnis pekerjaannya daripada jadi orang tua buat anak-anaknya saudara. Cek. Oh iya. Ini bikin kaget saudara. Iya loh. Pak Pendeta, tapi saya lakukan semuanya itu Pak Pendeta untuk anak saya. Saya mau bilang oke, that's good. Tapi saya mau bilang jangan sampai apa yang kau kerjakan itu akhirnya membuat anak-anakmu kehilangan sosok orang tua dalam hidupnya. Karena kenapa? Dari sisi anak-anak saya mau bilang saudara, anak-anakmu lebih membutuhkan dirimu, sosok orang tua daripada uangmu. Banyak orang yang saya kenal saudara, orang tuanya fokus cari uang, akhirnya apa? Kehilangan yang namanya pribadinya untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Akhirnya mohon maaf, banyak anak-anak akhirnya, ya mohon maaf, cuman dibanyakan dengan uang. Sosok orang tua yang mendidik, nggak ada saudara. Akhirnya apa? Mohon maaf, hidupnya jadi hancur saudara. Itu kenapa sekali lagi saudara, ayo, penting bagi setiap kita untuk punya prioritas yang benar. Amin. Sama-sama bilang sama saya, prioritasku harus benar. Bilang sama kanan kirimu, prioritasmu juga harus benar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Masih di poin yang pertama ini saudara. Masih di poin yang pertama saudara. Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang prioritas yang benar. Penting bagi setiap kita sekali lagi untuk punya prioritas yang benar. Belajar dari kisah Lot yang keliru dalam menentukan prioritas. Lot itu saudara, prioritasnya bicara tentang apa? Kemakmuran, bicara tentang apa? Keduniawian saudara. Akhirnya endingnya sia-sia saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita belajar saudara dari kejadian ini saudara, Alkitab dengan tegas bilang apa? Ayo, pikirkanlah apa? Perkara yang ini baru berapa bulan gak masuk gereja udah lupa Alkitab. Coba Kolose 3 ayat 2. Saya mau bilang, saya kerasa seperti khotbah di depan jemaat yang baru bertobat. Baru jadi Kristen atau bagaimana ya? Kolose. Sama-sama kita baca. 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang, sekali lagi sama-sama bilang sama saya, pikirkanlah perkara kerajaan sorga, bukan perkara duniawi. Shalom. Apakah masker menghalangi suara saudara? Apakah saya harus khotbah pakai masker biar kita sama-sama merasakan? Saya tahu pakai masker bikin napas sesak. Makanya pakai masker tuh yang jangan terlalu tebal-tebal sekali. Kalau saya minggu depan saya khotbah lagi di sini, kalau saudara pakai masker, tolonglah pakai masker yang ada gambar senyumnya di depan. Iya, tolong begitu aja nggak apa-apa. Jadi kalaupun saudara senyum, setidaknya saya suka cita lihat saudara. Tolong dibantu ya. Daripada sekarang lihat saudara muka. Amin. Amin. Kalau
Kalau nggak tahu beli di mana, ntar saya cari belilah, saya bagi-bagi ini pasang, pakai. Saya mau bilang sekali lagi saudara, prioritas kita harus prioritas yang benar, prioritas kerajaan sorga, amin. Saya mau bilang saudara, keadaan hari-hari saudara, gara-gara corona ini saudara kita lihat kan, yang namanya keduniawian saudara sia-sia saudara. Hanya karena virus yang kecil saudara, satu dunia rasa-rasanya, orang yang punya uang yang banyak aja sampai udah bingung mau ngapain saudara. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita punya prioritas yang benar, prioritas kita kerajaan sorga, dunia boleh binasa, saudara dan saya akan tinggal tetap bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin, ini penting saudara. Saya belajar dari Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala saudara. Mereka dahulu udah punya yang namanya bisnis farmasi yang besar saudara. Mereka udah punya bisnis farmasi yang besar, otomatis secara manusia, hitung-hitungan dunia saudara sudah makmur saudara. Tetapi mereka tinggalkan semuanya itu untuk apa? Untuk melayani, gambaran apa? Mereka punya prioritas yang benar yaitu kerajaan sorga. Dan akhirnya apa? Semuanya ditambahkan, mereka diberkati Tuhan. Amin. Saya pernah bicara tentang begini saudara. Kalau saudara dan saya kejar dunia, bisa-bisa kau kehilangan segalanya. Tetapi ketika kau kejar kerajaan sorga, bicara tentang Tuhan, Alkitab bilang apa sekali lagi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya. Saya sebenarnya bagusnya pakai orang saudara, tapi karena physical distancing nggak bisa tarik orang, anggap aja ada 2 orang di sini saudara. Yang satu dunia, yang satu bicara tentang kerajaan sorga. Kalau saudara tarik dunia saudara, kau bisa kehilangan kerajaan sorga. Tapi kalau kau tarik kerajaan sorga, saya mau bilang saudara, cuman bicara tentang dunia akan ngikut. Karena kenapa? Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kalau hidupmu fokus sama Tuhan, janji firman Tuhan, bicara tentang berkat, bicara tentang perlindungan, bicara tentang sukacita. Sama-sama bilang sama saya, semuanya. Sama-sama bilang sama saya, semuanya pasti ditambahkan bagiku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, ayo fokus pada kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, karena waktu kita memang new normal, nggak bisa lama-lama saudara. Yang kedua, yang terakhir, saya mencatat di sini saudara, boleh munculkan di layar. Poin yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kekeliruan Lot dalam menentukan prioritas. Yang kedua, boleh munculkan di layar. Saya mencatat di sini, Lot lebih memprioritaskan keamanan pribadi daripada kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, keamanan pribadi daripada kebenaran. Amin. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Halo, terpuji nama Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Yuk sama-sama kita akan baca. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca 3 ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, ayat yang ke-7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terikuti hawa nafsu mereka saja. Boleh munculkan poin yang tadi saudara, poin yang kedua saudara, sambil saya undang pemain musik pujian saudara. Lot lebih memprioritaskan keamanan pribadi lebih daripada kebenaran. Kalau kita lihat saudara, kejadiannya itu saudara, bahwa yang namanya Lot ini sebenarnya sudah tersiksa dengan keadaan orang-orang, dengan kejahatan yang namanya penduduk Sodom dan Gomora saudara. Sebenarnya mereka sudah sangat jahat, Lot sudah sangat tahu saudara, tetapi saya mencatat, saya pelajari saudara, Lot tidak sedikit pun memberitakan tentang kebenaran saat itu saudara. Dia tahu nih, Sodom dan Gomora orang-orangnya jahat, hidup menurut hawa nafsu saudara. Tetapi Lot nggak sedikit pun, Alkitab mencatat Lot mengabarkan firman, memberitakan tentang kebenaran. Dia diam aja, untuk karena apa? Mau cari aman saudara. Karena memang saya pelajari Lot itu sebenarnya sudah punya posisi yang bagus di daerahnya saudara. Dia tinggal di depan pintu gerbang. Orang yang tinggal di dekat pintu gerbang itu bukan orang sembarangan. Orang yang terpandang, orang yang penting. Karena sekali lagi di depan pintu gerbang bicara tentang kemudahan akses saudara. Makanan, minuman, barang-barang masuk sangat mudah ketika seseorang itu tinggal daerah dekat pintu gerbang saudara. Itu kenapa sebenarnya Lot udah punya posisi yang penting. Dia punya kemampuan sebenarnya, suaranya akan didengar ketika dia mau menyampaikan kebenaran. Tetapi dia diam. Karena apa? Untuk menjaga semuanya itu, dia gak mau kehilangan.
Kadang-kadang orang hari-hari ini sama seperti Lot. Prioritasnya lebih kepada menjaga keamanan pribadinya daripada kebenaran, saudara. Banyak orang udah tahu nih, lingkungannya dia itu ada orang-orang yang gak benar. Temennya itu gak benar. Tapi dia diam aja, karena kenapa? Mau jaga posisi nih. Wah mau jaga nih, nanti kalau gua tegur dia, ntar dia tersinggung, ntar gua dilempar lagi. Ntar gua kehilangan jabatan lagi. Saya mau bilang saudara, lebih baik kau kehilangan jabatan daripada kau membuang kebenaran yang ada dalam hidupmu. Amin. Saya mau bilang saudara, ini kebenaran ini penting saudara. Saudara kalau lihat orang yang kau kenal sudah mulai keluar, tugas kita apa? Kasih tahu. Kebenaran jangan kau simpan sendiri. Saya pernah bahas, Tuhan kasih sekali lagi, perintahkan kasih tahu tentang kebenaran. Tuhan mau perintahkan sampai ke seluruh bumi, bukan untuk diri sendiri. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Udah tahu orang udah salah, kita nggak kasih tahu. Kasih tahu. Teguran yang nyata jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kau lihat orang udah salah, aku mengasihi dia. Aku mengasihi dia. Ada orang nih jalan, pendeta saudara udah jalan, udah mau salah jalan, mau masuk. Harusnya jemaat yang baik hati dan tidak sombong kasih tahu. Pak pendeta, awas. Itu baru benar, spekan saya. Oh, oke. Tegang banget. Gara-gara corona jadi banyak utang atau bagaimana ini? Tapi kalau saudara cuma diam aja, aku mengasihi pendeta itu. Aku mengasihi, saya udah jatuh. Aku mengasihi dia. Saya dibawa tolong. Pak pendeta. Tapi Pak pendeta nanti dia marah, gak apa-apa. Sekali lagi, teguran yang nyata jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kasih tahu tentang kebenaran. Karena kenapa? Kebenaran harus di atas segala-galanya. Lebih baik kau kehilangan temanmu daripada kau membiarkan dia jatuh di dalam dosa. Lebih baik dia marah sama kau karena kau memberitahukan tentang kebenaran. Lebih baik berantem, bahasa gaulnya saudara zaman sekarang, daripada kau lihat temanmu sengsara saudara. Karena saya percaya teman yang baik tidak akan membiarkan sahabatnya jadi hancur saudara. Sebaliknya sama. Kalau kita punya teman terus dia mau menghancurkan kita, lebih baik kita menjauh. Karena teman yang baik tidak akan menghancurkan masa depan teman yang baik saudara. So sekali lagi saya mau bilang, ayo junjung tinggi kebenaran. Sekali lagi saya selalu pakai Bapak Gembala Sidang bersama Ibu sebagai role model saudara. Mereka ketika menyampaikan kebenaran, banyak orang fitnah, banyak orang menghina saudara. Tapi mereka mengutamakan kebenaran di atas segalanya. Mau orang ngomongin apa, udah fokus aja pada kebenaran. Prioritas kebenaran di atas segalanya. Akhirnya apa? Tuhan bela, hari-hari ini kebenaran dinyatakan. Dunia membela adanya kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Kalau hari ini mungkin kau ada di posisi yang sulit, sekali lagi saya mau bilang, ayo. Tetap utamakan kebenaran. Karena orang yang punya kebenaran dalam kehidupannya, memprioritaskan kebenaran dalam kehidupannya, ada janji Tuhan. Kerajaan sorga jadi bagian hidupnya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, prioritaskan kebenaran. Bilang sama yang ngomong, kamu juga ya. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.